Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kita hadir dalam majelis ilmu yang kita laksanakan secara online. Ini sebagai pengganti pertemuan di majelis-majelis ilmu karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bersama-sama hadir di majelis yang mulia. Sebelumnya saya menyapa jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas, majelis pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, majelis pengajian kitab Fathul Mu'in, majelis pengajian kitab Riyadul Badi'ah, juga semua jamaah di mana saja berada di Desa Purwotani, di seputaran Kecamatan Jati Agung yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas kitab Al-Azkar berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah kita tentang amalan membaca Yasin di malam Jumat. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu, yakni mengamalkan wirid berupa membaca zikir setiap malam Jumat, apakah itu ada dasarnya? Juga sebagian dituliskan di dalam riwayat-riwayat yang dituliskan oleh para ulama, itu juga membaca surat Ad-Dukhan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membaca kitab Al-Azkar dan kita akan mengetahui sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita buka kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abror yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau menuliskan zikir-zikir yang disunnahkan dibaca pada siang atau malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. I'lam, ketahuilah, ini merupakan bentuk sirah yang bertujuan untuk mengajak pembaca memperhatikan secara seksama apa yang akan menjadi penjelasan beliau setelah kalimat ini. Beliau menggunakan kalimat i'lam, ketahuilah, dengan ajakan untuk memperhatikan secara serius. Anna qira'atal Qur'ani, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu akadul azkari, merupakan seutama-utama atau merupakan zikir yang kuat, yang sangat dianjurkan, yang paling dianjurkan untuk dibaca sebagai zikir-zikir itu adalah Al-Qur'an. Fayambaghi al-mudawamatu 'alaiha, maka sudah selayaknya lah atas orang-orang itu untuk mudawamah. Maksud mudawamah itu adalah terus-menerus membaca Al-Qur'an itu dalam setiap harinya. Jadi tidak ada putus, dalam setiap hari terus-menerus membaca Al-Qur'an. Ketika dibaca di siang hari, maka malam pun dibaca, atau kalau tidak bisa kedua-duanya, tidak bisa membaca pada siang dan malam, maka jangan sampai tidak membacanya pada siang harinya atau malam harinya. Fala yukhli anha yauman wa lailatan, maka jangan sampai seorang manusia itu terlalaikan atau terlewatkan daripada membaca Al-Qur'an pada siang dan malam. Wa yahsulu lahu aslul qiraati bi qiraatil ayatil qalilah. Sudah mencukupi dan sudah dianggap orang yang membaca Quran
andai pun orang yang membaca Quran itu membaca dalam jumlah yang sedikit, yang penting ia membaca Quran dengan mudawamah secara terus menerus. Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni, sungguh kami telah riwayatkan, kata Imam Nawawi, di dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni. Imam Ibnu Sunni ini adalah salah satu daripada ulama yang kitabnya itu dikutip hampir secara menyeluruh oleh Imam Nawawi. Nah, Ibnu Sunni. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an pada siang dan malam hari itu 50 ayat, khamsina ayatan, lam yuktab minal ghafilin, maka orang tersebut tidak ditulis atau tidak dicatat atau tidak digolongkan kepada golongan orang-orang yang lalai. Artinya kalau kita tidak membaca Quran, tergolong orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayatin, barang siapa yang membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka orang tersebut digolongkan termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat, orang yang taat kepada Allah. Qanitin itu artinya orang yang taat kepada Allah. Man qara'a mi'atai ayatin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran itu 200 ayat, walam yuhajjuhu, atau bisa juga dibaca lam yuhajjahu Al-Qur'anu yaumal qiyamati, maka Al-Quran itu tidak akan menjadi hujjah atasnya, maknanya tidak akan menghujjah orang tersebut, tidak akan menuntut. Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang, tapi datangnya itu dalam dua bentuk kedatangan. Bagi orang yang taat kepada Allah dan mengamalkan Quran di dunia, Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat baginya. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu, karena sesungguhnya ia ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat atau memberi syafaat bagi orang yang senantiasa mengamalkan dan membacanya. Tapi atas orang yang tidak membaca Quran di dunia dan tidak menjadikan Quran itu sebagai tuntunan hidup, maka Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, tapi akan menuntut orang tersebut. Apa tuntutan Al-Quran? Al-Quran itu akan mengadu kepada Allah bahwasanya, duhai Allah, sesungguhnya manusia ini dahulu telah engkau turunkan aku, yakni Al-Quran, tetapi ia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup, maka pada saat itu Al-Quran itu menuntutnya. Nah, dengan tuntutannya Al-Quran tersebut, maknanya adalah Al-Quran tidak menjadi syafaat baginya, dan orang tersebut termasuk orang yang rugi, bahkan celaka. Nauzubillahi min zalik. Wa man qara'a khamsa mi'atin, dan barang siapa yang membaca Al-Quran itu 500 ayat, kutibalahu, dituliskan atasnya kintorun minal ajri. Kintorun minal ajri. Kintor itu ukuran, maksudnya adalah 1 kintal. Orang yang membaca Quran dalam sehari semalam itu 500 ayat, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 1 kintal. Dalam keterangan guru-guru kita itu disampaikan bahwa maksudnya seperti 1 kintal emas. Nah, itu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran. Ini Al-Quran yang mana yang disebut untuk dibaca? Umum ini, tidak dinyatakan salah satu ayat atau surat tertentu. Yang penting ia membaca Al-Quran. Nah, ayat apa saja yang ia baca sampai pada jumlah ayat yang ditetapkan atau yang dituliskan tadi itu, maka ia tergolong kepada orang yang masuk dalam golongan yang disebutkan hadis ini. Namun Nabi SAW juga memberikan keterangan tentang ayat-ayat pilihan. Ada memang ayat-ayat itu yang memiliki keutamaan khusus. Makna keutamaan khusus ini Rasulullah menjelaskan akan keutamaannya. Sebelum itu kita wajib meyakini bahwa Al-Quran ini 30 juz, mulai dari pertama Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah
sampai ayat terakhir dari surat An-Nas itu semuanya lah utama. Akan tetapi tidak semua keutamaannya itu disebutkan secara jelas oleh Nabi. Nah, ada ayat-ayat tertentu yang Nabi SAW jelaskan. Nah, salah satu ayat yang dijelaskan akan keutamaannya itu adalah sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Al-Adhkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina ahaditsa katsiratan fi qiraati suwarim fil yaumi wal lailati minha Yasin wa tabarakal muluk wal waqi'ah wad dukhan. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang pada siang hari atau malam hari itu orang itu dianjurkan untuk membaca beberapa surat. Di antaranya adalah surat Yasin. Ya, surat Yasin. Kemudian Tabarakal Muluk, surat Al-Muluk. Tabarakal ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan selanjutnya. Wal Waqi'ah, kemudian surat Al-Waqi'ah. Wad Dukhan, dan surat Ad-Dukhan. Nah, dilanjutkan penjelasan ini oleh Imam Nawawi dalam salah satu sabdanya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin. Nah, ini jamaah kita yang bertanya tadi itu bertanya perkara ini. Maka ini jawabannya, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi yaumin wa lailatin, pada siang hari atau pada malam hari, ya, ibtigha'a wajhillah, dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Dijelaskan dalam hadis ini hari dalam bentuk izim nakroh, artinya tidak ditetapkan malam tertentu, terserah malamnya apa. Kalau malam Senin dibaca, paginya diampuni, malam Selasa dibaca, dosanya diampuni, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat juga baik untuk dibaca. Bahkan malam Jumat ini merupakan malam yang paling utama di antara semua malam-malam, maka beribadah pada malam itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan pada malam yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin man qara'a surat ad-dukhan, barang siapa yang membaca surat ad-dukhan fi lailatin ay jum'atin, pada satu malam, yakni malam Jumat, asbaha maghfuran lah, maka pada pagi harinya ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa membaca Yasin pada malam Jumat itu berdasarkan daripada hadis yang umum menjelaskan tentang keutamaan membaca Yasin pada setiap malamnya, maka malam Jumat itu termasuk bagian daripada malam, bahkan lebih mulia dari malam-malam yang lain, maka sangat baik dan dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat. Sehingga kebiasaan saudara-saudara kita, bahkan kita semuanya, membaca surat Yasin pada malam Jumat ini merupakan kebiasaan yang sangat baik, bahkan sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi menjelaskan setiap malam dibaca, apalagi malam Jumat. Kemudian surat Ad-Dukhan juga demikian, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, pagi harinya Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, akhrajahu At-Tirmizi, dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi pada hadis nomor 2889, juga di dalam Sunan Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi menulis di dalam kitab Syu'abul Iman hadis nomor 2477, dan juga dituliskan oleh para ulama-ulama yang lain. Kebanyakan daripada para ulama mengeluarkan hadis ini, termasuk Imam Ibnu Sunni di dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah.
Demikian keterangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat atas kita semuanya, dan semoga ini mewakili kehadiran kita pada majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah wabah yang ada di tengah-tengah kita semuanya, sehingga bisa kembali pada majlis secara langsung bertatap muka, dengan tentu saja menambah keberkahan atas majlis tersebut. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.